Oke, udah terlihat slide-nya? Udah muncul? Udah. Udah, Kak. Oke, kita coba lihat soal-soal yang kemarin kalian udah kasih. Yang tipikalnya adalah soal dinamika rotasi dan kesetimbangan sama elastisitas ya. Kita coba lihat soal-soalnya. Kita dari awal deh. Coba lihat. Nah, ini kesetimbangan. Oh ini nomor 4 masuk nih. Bentar. Oke. Nah, gelombang. Oke, ini udah. Mhm. Oke, dan kerja. Nah, ini contoh dinamika rotasi. Oke, oke, kita coba baca dulu ya. Ciri-ciri eh, soal dinamika rotasi itu adalah dia punya inersia. Jadi di dinamika rotasi itu inersia itu adalah pengganti massa di rumus, oke? Jadi di sini kita punya sebuah roda. Rodanya dianggap berbentuk cakram, pejal, dengan inersia pusat massa harusnya setengah mr kuadrat. Jadi IPM-nya dikasih tahu setengah mr kuadrat, di mana masanya adalah 100 kilogram dan jari-jari rodanya adalah 0,5 meter. Dia punya, nah ini, laju awal 50 putaran per menit, itu omega. Tapi omeganya kok aneh ya? 50 putaran per menit. Ada yang masih ingat nggak? Satuan omega itu berapa sih harusnya? Apa sih satuan omega? Tahu nggak? Ada yang masih ingat? Satuan omega itu satuannya apa sih? Yang benar? Apa? Serenade? Cirrus? Sonora? Amelia? Halo, halo. Halo, halo. Serenade? Cirrus? Halo, halo. Satuan omega apa? Serenade? Pi, Harusnya. pi Hah? radian. Satuannya adalah radian per Radian per second. Oh iya, sekon. radian. Nah, berarti ini harus diubah ke radian per second. Satu putaran berapa radian, Serenade? 2. 2V. 1 menit berapa sekon? 60. Jadinya ini ntar radian per sekon. Jadi coret, coret 10 per 6. V radian per sekon. Paham? Ngerti ya? Jadi kalau kalian ngelihat satuan yang aneh di soal, saran saya adalah ubah ke satuan aslinya. Oke? Nah, seorang pengrajin menghentikan dengan menekan kain basah di tepi roda sehingga terdapat torsi konstan. Ada torsi untuk menghambatnya kan ya? Torsi hambatnya itu adalah 10 Newton meter. Oke? Hitunglah nilai percepatan sudut dari roda gerabah tersebut. Oke? Jadi kalau kita gambar gini nih. Ada sebuah roda kayak gini, gitu ya. Rodanya itu udah berputar
dengan kecepatan awal omega 0. Oke? Nah, kalau tidak ada yang nahan, maka omeganya akan rodanya akan terus berputar. Maka sama orang dikasih torsi yang melawan arah putaran. Nah, ke arah sini. Torsi di sini di bawah sini ya. Torsi hambatnya. Nah, ya udah deh. Berarti kan apa? Dia percepat itu di alfa ya. Kalau dia berputar, berarti apa persamaannya? Sigma torsinya sama dengan inersia dikali alfa. Torsinya yang ada cuma torsi untuk menghambat kan? Maka dikasih negatif. Negatif torsi hambat. Sama dengan inersia dikali alfa. Tadi berapa torsi hambatnya? Minus 10 ya. Nah, I-nya masukin. Tadi I-nya berapa? Setengah mr kuadrat. Berarti setengah. Masanya 100. R-nya 0,5. Kuadrat dikali alfa. Dapat dong alfanya. Coba dihitung. Dapatnya berapa alfanya? Coba ya kita hitung dulu. Min 10 sama dengan 0,5 kali 100 kali 0, kali 100 kali 0,5 kuadrat dikali X. Berapa dapatnya? Minus 0,8. Satuannya alfa apa? Radian per sekon kuadrat. Tanda minus artinya apa? Dia diperlambat putarannya, bukan dipercepat. Oke. Kemudian apa? Waktu. Delta T agar gerabahnya berhenti. Berarti apa gerabah berhenti? Berarti omega T-nya nilainya 0. Ya udah. Nah, kan ingat nggak? Kalian pernah ingat waktu di kinematika? Kinematika biasa ada 3 rumus dasar. Yaitu apa? Vt sama dengan V0 ditambah A delta T. Yang kedua, delta R sama dengan V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Yang ketiga, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta R. Ya, ini tahu kan ya? Ini kinematika linear. Nah, kalau di kinematika rotasi, sama. Ada juga 3 rumus dasarnya. Kinematika rotasi. V tinggal diganti jadi omega. Omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa delta T. Delta R jadi delta theta. Omega 0 delta T ditambah setengah. A itu alfa. Delta T kuadrat. Yang ketiga, omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa delta theta. Jadi, rumus yang pernah kalian ingat di kinematika biasa, itu bisa kalian pakai di kinematika rotasi. Tinggal kalian ganti aja. V jadi omega, R jadi theta, A jadi alfa. Nah, kita kan tahu ya, omega 0-nya tahu. Kita juga tahu berapa alfanya. Kita juga tahu berapa target kita adalah omega T-nya tahu. Oke? Nah, jadi kita tahu omega 0, kita tahu omega T, dan kita tahu alfa. Berarti kita tinggal cari apa? Waktu kan? Delta T. Ya udah, kita tinggal pakai rumus pertama. Omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa delta T. Omega T-nya 0. Omega 0-nya itu adalah berapa tadi? 10/6 pi. Alfanya itu adalah min 0,8.
Delta T-nya nggak tahu. Tinggal kita cari deh delta T-nya. Kita bisa pakai kalkulator atau manual juga bisa. 0 sama dengan 10 dibagi 6 Pi dikurangin 0,8 X. X-nya sekitar 25/12 V atau sekitar 6,54498 sekon. Oke. Jadi ini adalah apa? Omega T-nya. Nah, sekarang dia minta apa? Kerja, work yang dilakukan oleh torsi. Oke. Ya udah. C, work yang dilakukan oleh torsi. Oke. Nah, ini hubungannya sama usaha yang kemarin. Kan kita tahu ya, work itu rumus aslinya adalah integral F dot dr atau ds. Ini kalau kita pakai, kalau kita F-nya nggak tahu gimana. Tapi kalau kita F-nya konstan, rumus ini bisa kita ganti menjadi work sama dengan F dikali delta R dikali cos theta. Kenapa ada cos theta? Karena ada dot product. Itu sama dengan F dikali S dikali cos theta. Oke? Nah, kan berarti kan gini ya. Kita butuh, kan si siapa namanya? Si rodanya kan geraknya ke sini kan, muternya ya. Nah, ini kita nggak tahu nih sampai dia berhenti itu delta R-nya berapa. Oke, karena lihat, karena W-nya konstan, torsinya konstan, tahu nggak torsi itu rumusnya apa? Torsi itu kan rumusnya F dikali R. Karena kita tahu torsinya itu 10, F yang kita butuhkan kan, F-nya nggak tahu. Nah, R-nya berapa? Dia bilang letaknya di tepi roda, di ujung. R-nya berarti jari-jarinya 0,5. Berarti kita bisa tahu F-nya itu adalah 20 Newton. 20 itu kan F-nya konstan ya. F-nya konstan. Kalau gitu kita bisa cari di sini F-nya 20. Nah, kita butuh S-nya nih. S-nya berapa? Cos-nya berarti cos 0 derajat. Karena gayanya ke sini, gaya F-nya ke sini, dan delta R pun ke situ. Nah, berarti tugas kita adalah mencari S-nya itu berapa. Oke, berarti sekarang kita mau mencari S-nya berapa. Oke, mencari S-nya. Kita tinggal pakai rumus yang kinematika rotasi yang delta T aja. Oke, cari yang ada delta tetanya. Yaitu rumus ketiga kan. Omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa delta theta. Omega T-nya kan 0. Omega 0-nya itu adalah 10/6 pi kuadrat. Alfanya itu adalah 0, minus 0,8. Kita butuh delta tetanya. Maka kita dapat delta theta. Coba dicari. Delta tetanya berapa? 0 sama dengan 10 10/6 pi pi kuadrat dikurangin 2 kali 0,8 X. Oke, dapatnya adalah 17,13473 radian. Tapi yang kita butuhkan itu S. S itu apa sih? S itu kan tidak lain delta R. Delta R itu apa sih?
Delta R itu adalah jari-jari dikali delta theta. Berarti S-nya itu adalah jari-jarinya berapa tadi? Jari-jarinya 0,5. Delta tetanya adalah 17,13473. Kalau kita hitung, kita akan punya 0,5 dikali 17,13473, 17,13, dapatnya adalah 8,567. Satuannya meter. Nah, karena kita udah tahu S-nya, kita bisa balikin ke sini. Berarti work-nya itu adalah 20 dikali 8,567. Cos 0 itu kan 1. Maka work-nya itu adalah berapa itu? 20 dikali 8,567. Dapatnya adalah 171,34. Satuannya adalah joule. Oke, paham nggak kalian? Serenade, Sonora, Amelia, Reina, paham? Jadi emang rada susah kalau dinamika rotasi karena kalian harus paham dinamika biasanya dulu, terus kita ubah ke rotasi. Oke, ada pertanyaan nggak, Serenade, Sonora? Ada? Kakak mau tanya. Ya, Itu kalau yang cos tetanya jadi nol itu tadi karena apa ya, Kak? karena ini. Ingat nggak waktu kita kemarin belajar energi? Cos theta itu apa? Sudut antara F dan delta R kan? Bener nggak? Kan F-nya ke sini nih. F-nya kan ke sini. Betul? Delta R-nya juga ke arah sini kan? Dia pasti akan bergeraknya ya? Iya nggak? Oke, coba lihat. Berapa sudut antara F dengan delta R, Sonora? Sudut antara Nol kan? ya nol. Iya, itu. Jadi Oh, oke, oke, oke. yang kemarin tuh loh, yang kita kemarin lagi belajar apa? Yang kita kemarin belajar tentang work kan ya? Theta Mm-mm. adalah sudut antara gaya dengan delta R. Oke, ada lagi Oke, oke, pertanyaan oke. tentang soal ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Kita cari lagi soal yang tentang dinamika rotasi yang kita bisa kerjakan. Bentar ya, kita cek dulu. Ini tadi udah. Oke, soal 4, 4 5 5 udah. Kita lihat lagi tekanan. Nah ini. Ini juga dinamika rotasi nggak ya? Oh nggak, kartel ringan. Oke. Nah ini nih. Ini dinamika rotasi. Nah, jadi kadang soal dinamika. Oke, sorry ya, tadi ada sinyal. Oke, bentar. Kita balikin lagi. Nah, jadi kadang soal dinamika rotasi itu kadang bentuknya mirip kayak soal dinamika biasa. Contoh seperti ini. Oke, ini contoh dinamika rotasi. Tapi kalau kalian nggak ngeh, ini kalian bisa aja menganggap ini dinamika biasa.
Cara paling mudah adalah lihat dari katrol. Dinamika biasa, itu pada umumnya pasti selalu mengasumsikan kalau katrol itu tidak punya massa, katrolnya ringan. Dinamika rotasi, biasanya katrol itu ada massanya, atau katrolnya itu ada jari-jari, atau ada inersi. Oke? Nah, jadi ini kalau kalian dia memberitahu inersia dari katrolnya. Nah, di sini ada balok, massanya sama-sama 6 kilo. Anggap aja ini A ya, ini B. Jadi massa benda A sama dengan massa benda B sama dengan 6 kilo. Oke? Ada jari-jari katrol 2 cm berarti 0,02. Inersia katrol. Kenapa saya bilang katrol? Karena yang berputar hanya katrol. 7,4 kali 10 pangkat min 4. Oke. Try tidak slip dengan katrol. Tidak diketahui apakah. Nah, tidak diketahui apakah ada gesekan antara meja dengan balok atau tidak. Saran saya ya, kalau soal tidak ada kata-kata tidak tahu nih ada gesekan apa enggak, maka defaultnya ada gesekan. Oke? Kenapa? Karena kalau kita mengasumsikan tidak ada gesekan, kita tidak akan pernah mendapatkan kasus ketika ada gesekan. Tapi kalau kalian mengasumsikan ada gesekan, tapi ternyata nanti tidak ada gesekan, nanti soal akan bilang kalau gesekannya nol. Apa? Dari hitungan kita. Nah, sistem dilepas dari keadaan diam. Artinya apa? Omega nolnya nol, kecepatan awalnya juga nol. Gitu ya. Katrol menempuh sudut. Nah, ini delta theta namanya. Bukan theta. Delta tetanya 0,1 radian dalam waktu delta T sebesar 100 milisecond. 10 pangkat min 3 second. Sama aja 0,1 second. Jadi kalau ada M kecil, itu mili. Percepatan baloknya konstan. Oke? Uraikan persamaan dinamika gerak benda-benda tersebut. Nah, kalau di soal tentang persamaan dinamika itu sama aja persamaan gaya dan persamaan torsi. Di sini, karena katrol sekarang sudah punya inersia, berarti katrol itu sebagai benda, bukan lagi sebagai penghubung tali. Maka mau nggak mau, kalian harus gambarin diagram gayanya katrol. Oke, buatnya selalu per benda ya. Mulai dari yang paling sederhana, yaitu benda B. Oke, kita mau benda B. Benda B ada apa aja sih? Karena benda B punya massa, maka benda B pasti dia punya massa. Ada berat, MBG, sama ada tegangan tali di sini. T1. Terus benda A. Benda A, ada apa aja di benda A? Karena benda A juga punya massa, dia punya M, AG, terus dia bersentuhan, ada normal, ada tali, T2, kita asumsikan dia ada G gesek. Maka sini ada gaya gesek, F ges. F gesek ya, F gesek A. Nah sekarang si katrol juga harus digambar. Katrol ada apa aja sih? Katrol di sini dia ada tali, ada tali T1 dan ada tali T2. Oke. Kalau kita mengasumsikan benda B gerak ke bawah dengan percepatan A, maka benda A akan gerak ke kanan dengan percepatan A dan katrol akan berputar ke sini dengan percepatan alfa. Oke. Nah, jadi kalau dinamika rotasi, tegangan tali itu semuanya beda ya. Kalau dulu
waktu dinamika biasa, tegangan talinya kan sama ya, karena satu tali kan. Kalau sekarang nggak bisa, tegangan talinya beda. Kalau udah dinamika rotasi. Jadi makanya kalau kayak ketemu soal dinamika, perhatikan banget banget ini dinamika biasa atau dinamika rotasi. Karena cara ngerjainnya beda. Oke? Nah, ya udah uraikan pertamaannya. Kita mulai dari per benda ya. Dari benda yang paling gampang, benda B dulu. Maka benda B, sigma FY-nya sama dengan massa benda B dikali A. Karena benda B gerak ke bawah, berarti yang positif massa benda B. MBG dikurangin T1 sama dengan MB dikali A. Tadi massa benda B 6, anggap aja G-nya 10 ya. Berarti 60 dikurangin T1 sama dengan 6A. Ini persamaan benda B. Oke, sekarang benda A. Benda A, karena dia tidak bergerak ke arah sumbu X, maka sigma Fx-nya sama, sumbu Y ya, salah. Sumbu Y, sigma Fy-nya 0. Berarti apa? Normal A dikurang MAG sama dengan 0. Berarti normal A-nya sama dengan 60 Newton. Masih di benda A, karena dia bergerak ke arah sumbu X, maka sigma Fx-nya adalah MA dikali A. Oke? Ada apa aja? Ada T2 dikurangin Fg sek A sama dengan MA dikali A. T2-nya kita nggak tahu. Fg sek A juga kita nggak tahu. MA-nya 6A. Oke. Kemudian sekarang katrolnya wajib kalian cari. Karena katrolnya cuma berputar, maka sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa. Nah, ketika kita menentukan mana torsi yang positif, lihat, akibat T1 maka akan berputar ke arah sini. Oke. Akibat T2 maka akan berputar ke arah sini. Torsi yang positif adalah torsi yang sesuai dengan arah alfa. Berarti yang sesuai adalah T1. Berarti yang positif adalah T1. T1 dikali lengannya. Jaraknya ke poros adalah jari-jari. Dikurangin T2 dikali R sama dengan inersia dikali alfa. Tadi R-nya berapa? R-nya 0,02 ya. Berarti 0,02 T1 dikurangin 0,02 T2, inersianya masukin 7 kok. Ya udah, kali alfa aja deh. Udah, ini persamaannya. Jadi jawaban A itu cuman dituliskan persamaannya aja. Oke, ngerti ya? Di pertanyaan A itu hanya minta persamaan-persamaannya aja. Oke? Nah, sekarang baru kita nyari nih. Percepatan sudut itu alfa, percepatan balok itu adalah A. Oke. Nah, berarti kita bisa cari A atau alfa dari sini. Dari kita udah punya omega, kita punya delta theta, kita punya waktu. Kita bisa gunakan kinematika rotasi, yaitu rumus kedua. Oke, jadi kita bisa cari alfa dari rumus kedua. Delta theta sama dengan omega 0 delta T ditambah setengah alfa delta theta delta T kuadrat. Delta tetanya 0,1, omega 0-nya 0, delta T-nya nggak tahu, coret, setengah, alfanya nggak tahu, delta T-nya 0,1. Kita akan dapat berapa nilai alfanya.
Coba kita hitung ya, alfanya dapatnya berapa? 0,1 sama dengan 0,5 dikali 0,1 kuadrat kali X. Maka dapatnya adalah 20 radian per sekon kuadrat. Kalau kita tahu alfanya berapa, maka kita bisa tahu berapa nilai percepatan. Percepatan itu adalah alfa dikalikan dengan jari-jari. Dalam hal ini jari-jari apa? Jari-jari dari katrolnya ya, yaitu 0,02. Kita punya A-nya sama dengan coret, coret 0,4 meter per sekon kuadrat. Udah deh. Jadi, kita mendapatkan alfa dari informasi soal di awal. Terus tentukanlah tegangan T1 dan T2. Tinggal masukin kan? Dari persamaan 1 kita punya apa? 60 dikurangin T1 sama dengan 6A. Berarti T1 itu adalah 60 dikurangin 6A. Berarti T1 adalah 60 dikurangin 6 kali 0,4. Berarti T1-nya itu sama dengan berapa itu? 60 dikurang 6 kali 0,4. 60 dikurang 6 kali 0,4. Jawabannya adalah 57,6. Satuannya Newton. Terus nyari T2. Nyari T2 bisa pakai rumus yang ini atau pakai rumus yang ini. Masalahnya apa? Kita nggak tahu gaya geseknya ada apa enggak. Jadi kalau kita pakai rumus yang kedua, yang ini, kita nggak tahu gaya geseknya. Lebih enak pakai rumus yang ketiga ya. Berarti yang 0,02 T T1 dikurangin 0,02 T2 sama dengan inersia kali alfa. Berarti 0,02 T1-nya 57,6, 0,02 T2-nya kita nggak tahu, inersianya masukin 7,4 kali 10 pangkat min 4, alfanya masukin 20. Pakai kalkulator atau manual kita bisa dapat berapa nilai T2-nya. 0,02 kali 57,6 dikurang 0,02 X sama dengan 7,4 kali 10 pangkat min 4 dikali 20. Maka dapatnya adalah 56,86 Newton. Kayak gitu. Oke, jadi kalau kalian ketemu soal dinamika, kalian perhatikan dulu itu dinamikanya dinamika apa? Dinamika rotasi atau dinamika biasa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Serenet, Sonora, Amelia, Rina, ada ngerti nggak? Karena kalau kalian tadi menganggap ini adalah dinamika biasa, pasti kalian akan mengabaikan katrol. Oke, nggak boleh ya. Kalau dinamika rotasi, katrol harus diamati. Kalau dinamika biasa, katrol boleh dianggap dihilangin. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Serenet, Senora, Reina? Kak mau tanya, Ya, kalau cara kita ngebedain dinamika yang biasa sama dinamika rotasi itu kita tinggal lihat dari katrolnya aja kah? Atau ada... itu kalau ada katrolnya. Kalau Oh, kalau ada katrolnya, paling gampang lihat dari katrol. Kalau katrolnya ada masanya, kalau katrolnya ada jari-jari, kalau katrolnya ada inersia, berarti itu dinamika rotasi. Kan dinamika hmm, rotasi nggak harus katrol kan? Tadi waktu kita belajar ini nggak pakai katrol kan? Tapi dia ada informasi inersia. Ngerti nggak? Jadi kalau ada inersia di soalnya, itu pasti dinamika rotasi. Karena dinamika biasa nggak ada inersia. Oke? Jadi jangan cuma lihat dari katrol ya. Kalau soalnya katrol, kalau soalnya bukan katrol ya nggak akan ya lihat lagi informasinya. Oke?
Paham? Berarti cuma kita lihat dari inersianya aja ya, Kak? Pokoknya kalau ada inersia, pasti dia dinamika rotasi. Kalau Oke, ada oke. katrol, kalau katrolnya punya inersia juga dinamika rotasi namanya. Gitu. Oke, paham? Oh, oke, oke. Atau misalkan deh, Nanti, Kak. soalnya kayak gini nih, tapi dia nggak ada inersia, dia adanya massa katrol dan jari-jari katrol. Itu juga namanya dinamika rotasi, karena kan dari massa katrol dan jari-jari katrol bisa dapat inersia kan? Ya nggak? Oh, iya. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Renet, Sonora, Amelia? Nggak? Udah? Beres? Makasih, Kak. Oke, kita coba lihat lagi soal yang berkaitan sama dinamika rotasi. Yang kita sudah kumpulin kemarin, tapi belum saya kerjain. Coba ya, lihat. Oke, tadi ini udah ya. Oke, ini nanti kita kerjain. Ini bukan. Nah, ini. Ini soal dinamika rotasi. Kenapa? Karena ada inersia. Dia nggak pakai katrol, jadinya ya nggak ada katrolnya. Oke, coba kita baca dulu. Oke, jadi di sini kalau kita lihat, kita punya sebuah tongkat. Tongkatnya memiliki panjang 2 meter dan masanya 4 kilogram. Jadi masanya 4 kilogram, panjangnya adalah 2 meter. Ada di gambar ya. Tongkat tersebut berputar pada poros titik P. Dikasih tahu nih, inersia di titik P itu adalah sepertiga ml kuadrat. Berarti ini udah jelas-jelas adalah dinamika rotasi ya, karena ada inersianya. Oke, tongkat dianggap memiliki kerapatan massa homogen. Oke, jadi rapat massanya homogen. Rapat massa homogen. Pertanyaan A adalah letak pusat massanya. Ini mah gampang ya. Pusat massa itu kan sama aja titik berat ya. Kalau tongkat, batang, di mana letak titik beratnya atau pusat massanya? Di mana? Di Di tengah bukan, Kak? tengah. Iya, udah. Di tengah tuh di sini kan ya. Betul? 1 meter. Betul? Berarti letaknya di 1 meter di sebelah kanan titik P. Udah jawabannya. Nah, sekarang kalau penahannya itu digeser, kalau penahannya digeser kan berarti kan tongkatnya akan berputar kan? Berputar tuh sama aja berotasi. Kalau berotasi berarti pakainya bukan sigma F tapi sigma torsi. Sama dengan inersia dikali alfa. Karena pusat massanya di tengah, berarti beratnya ditaruh di tengah. Nah, jadi di tengah itu berarti ada beratnya. Namanya berat mg. Nah, siapa yang bikin muter nih di soal ini? Ya si mg ini. Torsinya berarti disebabkan oleh mg. Torsi itu apa sih rumusnya? Gaya dikali lengan. Lengan itu apa? Jarak dari gaya ke poros. Dari gaya ke titik P berapa jaraknya? 1 meter. Inersianya tadi sepertiga ml kuadrat dikali alfa. Alfa itu apa sih? Percepatan sudut. Oke? Berarti M-nya boleh kita coret ya. G-nya kita pakai 10 aja. 10 dikali 1 sama dengan sepertiga. L-nya sih berapa L-nya? 2 ya. Dikali 2 kuadrat alfa. Berarti alfanya adalah 30 dibagi 4. Satuannya radian
per sekon kuadrat. 30 bagi 4 kan 7,5 ya. Nah, masalahnya yang diminta itu bukan percepatan sudut, tapi percepatan biasa atau A. A itu apa sih? A itu adalah alfa dikalikan dengan R. A-nya alfanya 7,5, R-nya berapa? R-nya dia minta di mana? Di ujung. Kalau di ujung tongkat, berarti jaraknya ke poros adalah 2 meter dikali 2. Berarti A-nya itu adalah 15 meter per sekon kuadrat. Paham kan? Ngerti gak kalian? Jadi kita harus tahu yang diminta itu alfa atau A. Alfa itu namanya percepatan sudut. Kalau A percepatan doang. Sekarang lihat yang B. Lajunya. Laju tongkat ketika sudutnya 30 derajat. Nah, karena ini benda tegar, maka kita ngelihatnya selalu di pusat massa. Di sini. Oke? Jadi kita lihat tongkatnya itu di titik pusat massanya. Yaitu titik A di sini, titik B di sini. Oke? Nah, terus kita mau tahu berapa sih kecepatannya? Tinggal pakai yang namanya hukum kekekalan energi. Kekekalan energi. Energi total di keadaan A harus sama dengan energi total di keadaan B. Ada apa aja? Ada energi potensial di A ditambah energi kinetik di A. Ada apa lagi? Energi potensial di B ditambah energi kinetik di B. Kalau energi potensial kan rumusnya MGH ya. MGH, hanya itu ketinggian. Nah, kalian tentuin ketinggian nolnya, kalian mau taruhnya di titik A atau titik B? Mau di mana, Serenet, Senora? Titik ketinggian nolnya maunya di A apa di B? Terserah kalian. A aja, Kak. Oke, kalau kita anggap ketinggian nol di A, berarti B ketinggiannya negatif ya? Bener nggak? Betul? Bener kan? Nah, berarti di A, kalau dia ketinggiannya nol, berarti di A nggak punya EP. Bener ya? Terus kan kondisi awal kan ditahan ya. Kalau ditahan kan berarti kan nggak gerak kan. Berarti di A juga nggak punya EK. Berarti di A, E totalnya nol. Di B, ada apa aja? M dikali G dikali HB. Karena dia hanya berputar, EK-nya itu EK rotasi. Setengah inersia dikali omega B kuadrat. Nah, sekarang kita mau tahu nih. Kan tadi masanya tahu ya. Masanya 4 kilo, G-nya 10. Sekarang ketinggian B berapa sih? Berarti tinggi B itu ngitungnya ini nih. Dari sini ke sini. Ini tinggi B. Oke. Gimana caranya nih? Lihat. Jarak dari P ke A kan 1 meter. Berarti jarak dari P ke titik B juga sama dong. 1 meter kan? Betul ya? Oke. Nah, ini kan sudutnya theta ya. Berarti kita bisa tahu kalau gitu HB itu adalah apa? Lihat, HB itu di depannya sudut theta apa di samping theta? Lihat, HB itu ada di depan theta apa di samping theta? Depan. Depan tuh sin atau cos, Sonora? Kemarin. Depan Sin tuh kan? sin. Iya, Iya. berarti sisi miringnya 1 sin theta. Paham? Karena dia di bawah 0, kasih tanda minus. Karena yang namanya ketinggian itu positifnya
kalau ada di atas titik nol. Masukin deh. Berarti ini negatif 1 sin theta. Ditambah setengah. Inersianya masukin berapa? Sepertiga. Masanya 4. L-nya 2. Dikali omega B kuadrat. Berarti kita punya 0 sama dengan minus 40 sin theta. Tetanya berapa? 30 derajat. Berarti setengah ditambah berapa ini? Coret, coret. Berapa itu? 4 kali 2, 8. 8/3 omega B kuadrat. Maka kita bisa mendapatkan omega B-nya. Kalkulator, kita hitung omega B-nya itu berarti 0 sama dengan minus 40 kali 0,5 ditambah 8/3 kali X kuadrat. 2,73861. Satuannya radian per sekon. Sekarang apakah yang diminta itu adalah omega B? Jawabannya enggak. Yang diminta laju. Laju itu V. V itu rumusnya apa sih? V rumusnya adalah omega dikalikan dengan R. R itu jaraknya berapa ke poros? Dia mau di ujung tongkat. Jaraknya ke poros adalah 2 meter. Berarti VB-nya itu adalah 2,73861 dikali 2 meter. Kalau dihitung kira-kira 2,73861 kali 2 kali 2 sekitar 5,47722 meter. Meter per second. Jadi yang diminta itu adalah V, bukan omeganya. Omega itu nama lainnya adalah kecepatan sudut atau laju sudut. Kecepatan atau laju sudut. Sedangkan di soal dia mintanya laju doang, nggak pakai sudut. Oke, paham? Ada yang ditanyakan untuk pertanyaan soal nomor 2 ini? Serenet, Sonora, Reina, Amelia, lagi siapa? Kaira, ada yang ditanyain nggak? Halo, halo. Ada yang nanyain? Sonora, Serenet, Reina, Amelia, Nggak ada, Kaira? Kak. Gampang ya. Jadi kalau di rotasi itu R jadi theta, V jadi omega, A jadi alfa. R itu posisi. Posisi itu jadinya sudut. Kecepatan jadinya kecepatan sudut. Percepatan jadinya percepatan sudut. Makanya tadi kita nyari A itu alfa kali ya. Jadi semuanya sama loh. R itu adalah theta dikali R. V omega dikali R. A alfa dikali R. Jadi konversinya ini. Cara kita ngubahnya. R itu bukan jari-jari. Jarak titik yang kita mau cari ke titik porosnya. Bisa aja jari-jari. Kenapa ini jari-jari? Karena dia minta di ujung. Di ujung tadi kan jaraknya ke ujung ke poros 2 meter. Oke, kita coba lihat soal lagi. Ada nggak soal yang berkaitan sama dinamika rotasi yang belum kita kerjain? Coba kita lihat ya. Ini udah ya. Oke, kita coba lihat soal tentang dinamika rotasi. Hmm, ini udah. Nanti kita kerjain. Ini kita udah. Hmm, dinamika rotasi.
Bentar ya, kita cari dulu. Nggak ada. Kita cek lagi ya. Kayaknya ada deh. Saya kerjain. Kita deh. Itu udah semua ya? Ntar dulu. Kita tuh udah semua ya? Oh udah, berarti kita coba yang ini deh. Yang kan kita masuk ke yang materi elastisitas deh ya. Tadi soalnya dinamika elastisitas udah nggak ada lagi nih. Elastisitas tadi ada, saya lihat satu. Nah ini coba ya. Jadi ini materi elastisitas. Jarang keluar sih, tapi kalau keluar ya berarti harus bisa ya. Oke, kita lihat dari gambar. Oh ini gabung sama osilasi ya. Ada dua buah karet, karet satu sama karet dua. Karet satu itu, jadi kita punya dua buah karet. Karet satu itu panjang mula-mulanya 0,2 meter. L02 panjang mula-mulanya 0,3 meter. Luas areanya sama, 2 milimeter. 2 10 pangkat min 6. 2 kali 10 pangkat min 6. Modulusnya beda nih. E1 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Sedangkan modulus yang 2 itu adalah 5 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Pada ujungnya dikasih beban. Masanya itu adalah 100 gram itu 0,1 kilogram. Anggap saja gravitasinya 10 deh, biar gampang ya. Oke, kondisi setimbang. Oke, hitunglah panjang total karet. Itu dia minta, pada kondisi setimbang, berapa sih L aksen totalnya? Oke, berarti sama aja apa ini? L aksen 1 ditambah L aksen 2. Karena karet 1 dan karet 2 kan nambah panjangnya. Oke. Nah, di elastisitas ada yang namanya stres. Stres itu apa sih? F dibagi A. F-nya dapat diganti jadi tension kalau dia tali. Dibagi A. Tensionnya dapat diganti juga dengan beban. Kalau dia ada bebannya. Oke. Nah, yang kedua, ada yang namanya strain. Strain itu adalah perubahan. Kalau tali yang berubah kan panjangnya. Berarti perubahan panjang dibagi panjang mula-mula. Nah, ada stress, ada strain, ada yang namanya modulus. Kalau di tali namanya modulus yang. So disebutnya E. Modulus itu apa sih rumusnya? Stress dibagi dengan strain. Nah, karena kita nggak tahu berapa panjang tali setelah dikasih beban, maka kita harus mencari tahu berapa perubahan panjang yang terjadi pada masing-masing tali. Misalkan karet 1.
Berarti kan rumusnya E1 itu adalah stres tali 1 dibagi dengan strain tali 1. Jadi kita tahu E1 itu berapa? 1 kali 10 pangkat 5. Stres tali 1 bisa ganti di mg ya. Berarti mg-nya 0,1 dikali G-nya 10 dibagi luas areanya 2, 10 pangkat min 6 dibagi strainnya delta L 1 dibagi L01-nya berapa? 0,2. Oke, maka kita bisa mendapatkan yang namanya delta L1. Bisa pakai kalkulator atau manual juga bisa ya. Cuman rada lama aja kalau manual. Oke, kalau kita hitung pakai kalkulator, 1 kali 10 pangkat 5 sama dengan 0,1 kali 10 dibagi 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi X dibagi 0,2. Kita akan dapat 1 meter. Wow, besar ya. Dengan karet berarti kalau kayak gitu, L1 aksen itu adalah L01 ditambah delta L1. L01-nya 0,2, 1,2 meter. Oke, sekarang karet 2. Dengan cara yang sama ya. Berarti E2 sama dengan stres 2 dibagi dengan strain 2. Berarti tadi E2 itu 5, 10 pangkat 4. Benar kan ya 0,2? Betul. Ya betul. 5 kali 10 pangkat 4 sama dengan, masukin stresnya sama ya. 0,1 kali 10 dibagi A. A-nya sama 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi delta L2 per berapa? 0,3. Oke, pakai kalkulator aja biar gampang. 0,3, maka dapatlah delta L2-nya adalah 1,5 meter. Sehingga L2 aksen adalah L02 ditambah delta L2, 1,8 meter. Sehingga L aksen itu adalah L01, L1 aksen ditambah dengan L2 aksen. L1 aksennya 1,2 meter, L2 1,8 meter. Maka dapatlah 3 meter. Jadi panjang tali total setelah kita kasih beban itu adalah 3 meter. Oke. Jika pada kondisi setimbang beban disimpangkan ke bawah sejauh 1 cm dan kemudian dilepaskan, hitung frekuensi osilasi. Nah, jadi ini nyambung ke osilasi nih. Jadi kondisinya udah setimbang nih, udah ketarik ya, udah kayak gini. Oke. Jadi yang B itu dia udah beda bab tuh. B itu adalah udah dalam kondisi setimbang. Nah, setimbang kan sini ya. Ini setimbangnya nih. Oke, kondisi setimbang. Nah, kan ketika kondisi setimbang, kalau kita lihat ya, di sini itu akan ada yang namanya mg. Nah, tali di sini kita perlakukan dia seperti apa namanya? Pegas. Maka seolah-olah ada yang namanya gaya pegas K delta X. Oke? Nah, ketika setimbang, maka sigma FY-nya sama dengan 0. Berarti K, jangan delta X ya, delta Y ya.
karena sumbu Y. K kali delta Y sama dengan dikurangin MG sama dengan 0. Berarti K delta itu berapa delta-nya? Delta itu adalah delta L1 tambah delta L2. 2,5 ya. Sama dengan MG-nya 0,1 dikali 10. Berarti konstanta pegas yang dianggap tali itu sama aja berapa? 0,1 1 per 2,5. 0,1 kali 10 dibagi 2,5. Dapatnya adalah 0,4 Newton per meter. Jadi kita mengasumsikan kalau si tali itu diperlakukan seperti sebuah pegas. Nah, setelah timbang, kemudian kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah saja 1 cm. Setelah ditarik terus diapain? 1 cm. Setelah ditarik terus dilepas ya. Nah, yang terjadi dia akan bergerak osilasi. Jadi, ini tuh seperti yang namanya osilasi harmonik sederhana pada kasus pegas. Nah, pada kasus pegas, nilai omeganya adalah selalu akar K dibagi M. Berarti omeganya, K-nya kita masukin 0,4, masanya adalah 0,1. Berarti 2 radian per sekon. Ini omega. Yang diminta apa? Yang diminta frekuensi. Omega itu kan rumusnya 2pi dikali frekuensi. Oke? Berarti frekuensinya itu adalah 2 dibagi 1 per V ya. Nah, satuannya adalah Hertz. Jadi kenapa tadi saya perlakukan dia seperti pegas? Biar kita bisa perlakukan dia menggunakan OHF pegas. Jadi ini seolah-olah adalah konstanta pegas untuk talinya. Konstanta pegas untuk talinya. Oke? Sekarang pertanyaan C. Tentukan persamaan osilasinya dalam fungsi sinus. Jika pada saat beban dilepas, dihitung saat T-nya 0. Oke, berarti yang C itu persamaan osilasi. Karena ini dilepaskan arah sumbu Y, maka sumbunya Y fungsi T ya. Ada yang namanya amplitudo, boleh sin, boleh cos, tapi dia requestnya dalam bentuk sin. Berarti kita pakai fungsi sin. Kalau osilasi cuma ada omega T aja ya, nggak ada KX-nya. Omega T ditambah fasa awal. Nah, apa itu amplitudo? Amplitudo adalah simpangan maksimum. Di soal dia bilang apa? Ditarik sejauh 1 cm. Berarti kan paling jauhnya 1 cm kan? Berarti amplitudenya adalah 1 cm. Atau 0,01. Sin, omeganya masukin. Jadi omega 2 ya. 2T ditambah fasa awal. Nah, tugas kita adalah mencari fasa awal nih sekarang. Karena fasa awalnya belum tahu. Kita harus mencari fasa awalnya. Caranya gimana? Dia bilang, pada saat T sama dengan 0, itu ketika dia dilepasin. Atau ketika ditarik sejauh 1 cm. Berarti ketika T-nya sama dengan 0, Y-nya itu sebesar 1 cm. 0,01. Ini asumsinya ke bawahnya itu positif. Oke, berarti kita punya apa? Masukin ke atas. 0,01 sama dengan 0,01 sin T-nya 0, sin fasa awal. Berarti sin fasa awalnya harus bernilai 1. Sin yang nilainya 1 itu adalah pi per 2. Sehingga solusi lengkapnya adalah YT sama dengan 0,01 sin 2T ditambah pi per 2 meter. Dengan asumsinya ke bawah itu bernilai positif. Oke, sampai sini kalian ngerti nggak? Jadi di soal ini ada 2 bab nih.
ada bab elastisitas, dan bab osilasi. Ada yang ingin ditanyain sampai sini? Sonora, Reina, Kaira, Serenet? Ada yang ingin ditanyain? Paham nggak? Halo, halo? Paham, Kak. Paham, Kak. Halo, halo? Halo, halo? Halo, halo? Kedengar suaranya? Kedengar nggak? Sonora kedengeran? Kedengeran, Kak. Halo, kedengeran Kaira? Oke. Oke. Ada yang ditanyain nggak untuk soal ini? Nggak ada? Kak, maaf mau tanya. Ya, Kalau yang simbol itu tuh apa ya, Kak? simbol. Namanya. Yang Simbol apa? simbol itu baru lihat sih, Kak. Ini. Simbol ini Ini yang tuh, sin. ini. Ini fase Iya. awal. Fase awal tuh kondisi awalnya seperti apa? Kadang simbolnya Oh. theta 0 gitu, sama aja simbol doang. Simbol mah bisa. Kadang dosen pakai theta gitu. Theta 0. Kondisi Oh, awal. oke oke. Pernah lihat kan theta 0 ya? Ini cuma simbol aja. Oke, ada Oh, lagi oke. tanya tentang soal ini? Ada? Nggak ada? Oke, kita masuk ke materi lagi deh. Jadi karena di soal ini udah habis nih, materi tentang dinamika rotasi dan apa? Dan elastisitas dan osilasi udah nggak ada lagi. Kita masuk ke materi lain deh. Kita coba gelombang deh ya. Biar ntar materi setelahnya tuh gelombang nggak perlu. Gelombang tuh materi yang mudah. Kenapa saya bilang mudah? Karena gelombang itu intinya adalah harus hafal rumus. Jadi kalau rumusnya udah hafal, gelombang itu akan lebih mudah ngerjainnya. Nah, contoh yang ini nih. Nah, ini contoh gelombang. Di gelombang itu ini cuma belajar, oh ini osilasi deh. Oh ini osilasi yang salah. Ini osilasi bukan gelombang. Oke, kita coba ya. Ini osilasi. Oke, jadi osilasi sama gelombang tuh mirip, tapi dia beda sebenarnya. Oke. Nah, kita punya sebuah osilasi dengan fungsi osilasinya adalah X fungsi T sama dengan 5 cm dikali sin 0,5 VT ditambah 0,2 V. Oke. Nah, jadi bentuk umum dari persamaan osilasi itu ini. Bisa X, bisa Y ya. XT sama dengan amplitudo. Boleh sin, boleh cos. Oke. Omega T ditambah fasa awal. Ini bentuk umumnya. Sekarang pertanyaan A. Amplitudo. Berarti apa? Amplitudo itu kan yang ada di depan sin. Atau di depan cos. Berarti berapa depannya? 5 cm kan? Berarti amplitudonya adalah 5 cm. Oke. Frekuensi sudut itu omega. Omega itu yang di depan T. Omeganya berarti adalah 0,5 V. Satuannya radian per second. Fase awal tuh yang tadi, yang setelah omega T. Berarti fase awalnya adalah 0,2 V. Satuannya adalah radian. Gampang ya? Nah, terus dia minta kecepatan. Ingat nggak waktu kita belajar kinematika? Kecepatan itu adalah turunan terhadap waktu dari posisi kan? Ya udah tinggal kita turunin aja. Berarti V itu adalah D per dt, masukin X-nya. 5 sin 0,5 VT ditambah 0,2 V. Oke, kita turunkan manual aja. Kita punya 5-nya boleh keluar. Turunan dalam dari sinnya adalah 0,5.
0,5 V. Turunan sin adalah cos 0,5 VT ditambah 0,2 V. Oke? Berarti kita punya V sebagai fungsi T adalah 2,5 V dikali sin cos 0,5 VT ditambah 0,2 V. Satuannya apa? Sentimeter per sekund. Kenapa? Karena amplitudonya satuan sentimeter. Yang diminta apa? Ini fungsi kecepatannya. Fungsi kecepatan terhadap waktu. Ini pertanyaan B. Minta apa lagi? Hitunglah besar kecepatan maksimum. Lihat, dari rumus ini, V akan bernilai maksimum apabila nilai cos 0,5 VT ditambah 0,2 V juga maksimum kan? Nilai cos itu maksimumnya berapa? Tahu nggak? Cos itu nilai maksimumnya adalah cuma 1. Berarti kesimpulannya V maksimum itu tidak lain adalah 2,5 V dikali cosnya 1. Jadi 2,5. Satuannya berarti sentimeter per second. Oke, minta apa lagi? Itu yang B ya. Nah, waktu ketika sistem memiliki energi potensial pegas maksimum dari 0 sampai 2. Ada yang masih ingat nggak? EP pegas itu rumusnya apa sih? EP pegas itu rumusnya adalah setengah KX kuadrat. Berarti setengah K-nya berapa ya? Oke. K-nya itu didapat dari omega. Ingat kan? Omega pada kasus OH pegas adalah akar K dibagi M. M memang ada. Bentar. Ayo udah deh. BN aja. Oke. Berarti bentar. Berarti K-nya itu akar omega kuadrat kali M ya. Omega kuadrat dikali M dikali X-nya. X-nya masukin. X-nya yang ini ya. Kita ubah ke meter aja deh. Sama aja deh. Kita ubah aja ke sama aja 5. 5 dikali sin 0,5 VT ditambah 0,2 V kuadrat. Oke. Ini EP pegas nih. Jadi kalau kita masukin jadi berapa? Setengah omega kuadrat M dikali 25 dikali sin kuadrat 0,5 VT ditambah 0,2 V. Oke, dia mau mencari energi potensial maksimum. Oke, coba kalian lihat deh. Berdasarkan ini, EP pegas akan bernilai maksimum saat nilai sin kuadrat 0,5 VT ya, 0,5 VT ditambah 0,2 V bernilai 1. Dengan kata lain, EP pegasnya itu maksimumnya adalah setengah dikali omega kuadrat dikali M dikali 25. Ah, tar. Pikir deh. Waktu saat EP pegas maksimum antara 0 sampai... Oh, oke, kita coba ulang dulu deh. Kan EP pegas itu rumusnya ini. Oke, EP pegas itu rumusnya ini. Oke, berarti kalau kita mau mencari EP pegas, kan sama aja setengah
K, X-nya masukin amplitudo sin omega T tambah fasa awal kuadrat. Gini ya. Oke, berarti EP pegas maksimum itu terjadi saat nilai sin kuadrat omega T tambah fasa awal juga bernilai maksimum 1. Berarti EP pegas maksimumnya adalah setengah K amplitudo kuadrat. Nah, EP pegas maksimum ini nilainya akan sama kayak energi kinetik maksimum dari pegas. Nah, EK maksimum pegas itu apa sih rumusnya? EK sendiri kan rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Oke, berarti EK kalau kita masukin setengah m, V-nya masukin tadi yang ini. V-nya berarti turunan dari X ya. Berarti A omega cos omega T tambah fasa awal. Ini kalau saya pakai rumus dulu ya. Berarti kita akan punya setengah M A kuadrat omega kuadrat cos kuadrat omega T tambah fasa awal. Berarti EK-nya akan bernilai maksimum saat nilai cos kuadrat omega T tambah fasa awal juga maksimum, yaitu 1. Berarti kesimpulannya EK maksimumnya adalah setengah M dikali A kuadrat omega kuadrat. Nah, kita samain nih. Energi potensial pegas ketika maksimum nilainya akan sama kayak energi kinetik pegas ketika bernilai maksimum. Berarti kita punya ini setengah A kuadrat sama dengan setengah M dikali A kuadrat omega kuadrat. Dia minta waktunya ya. Oh, minta waktunya mah ininya aja ya. Salah. Berarti ininya aja kalau dia minta waktunya ya. Waktu kan. Berarti oh ya udah, ini nggak usah. Ini nggak usah, kita hapus aja deh. Nah, ini kita hapus aja. Nah, jadi kan kita tahu eh, EP pegas akan maksimum saat sin kuadrat omega T tambah fasal maksimum. Berarti apa? Saat sin kuadrat, tadi omeganya berapa? Omeganya itu 0,5 VT ditambah fasa awalnya 0,2 V bernilai 1. Oke. Sin yang bernilai 1 sin berapa? Sin 90 ya. Berarti sin 90 itu pi per 2 ya. Sama dengan 0,5 V plus minus ya. Oke. Sin yang 1 itu sin kuadrat berarti akar 1 plus minus 1 ya. Oh, salah. Berarti kita punya sin 0,5 VT ditambah 0,2 V nilainya harus plus minus 1. Sin yang hasilnya 1 atau min 1 itu ada 2. Sin yang 1 itu hasilnya adalah pi per 2. Sin yang hasilnya min 1 itu adalah berapa sih? 270 min 1 itu 270 3 pi per 2. Nah, jadi ada 2 opsi nih. Kalau kita pakai yang pertama, berarti 0,5 VT ditambah 0,2 V, nilainya 0,5 V. Berarti 0,5 VT sama dengan
0,3 V. Berarti T-nya sama dengan 3/5 sekon. Atau kalau pakai yang kedua, berarti 0,5 VT ditambah 0,2 V, nilainya 1,5 V. Oke, berarti kita bisa hilangin 0,5 VT sama dengan 1,3 V. Berarti T-nya itu berarti apa ya? 1,3 bagi setengah. 2,6 sekon. Oke, jadi kita punya dua opsi jawaban. T-nya 3/5 sekon atau 2,6 sekon. Nah, karena di soal dia bilang antara 0 sampai 2, berarti yang memenuhi syarat pada selang interval 0 sampai 2, berarti yang memenuhi syarat adalah ketika T-nya bernilai 3/5 sekon. Jadi, kita sebenarnya punya dua opsi jawaban. 3/5 sama 2,6 sekon. Cuman karena dia mintanya di interval 0 sampai 2 sekon, berarti kita ambil waktu yang masuk ke batas intervalnya, yaitu yang 3/5 sekon. Oke, ini materinya adalah materi osilasi. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang materi soal ini? Honora, Reina, Amelia, Hera, Serenet, ada yang ditanyakan tentang soal ini? Halo, halo. Aman, Kak. Kalau dari aku. Kenapa? Kalau dari aku aman, Kak. Apa? Aman. Oke, jadi kalau osilasi itu dia harus tahu osilasinya itu pegas apa bandul. Kenapa? Karena osilasi pegas itu omeganya beda dengan osilasi bandul. Kan tadi kan pegas tahu ya, pegas itu osilasinya omega akar K per M. Kalau bandul, omeganya akar G per L, beda lagi. Nah, mungkin ini yang dari nomor 5 ini yang susah teman dengan C-nya aja ya. Mencari waktu. Jadi kita harus tahu, karena dia minta saat EP-nya maksimum, kita harus bikin dulu fungsi EP-nya. Ternyata EP pegas itu terjadi saat nilai sin kuadratnya maksimum. Sin kan maksimumnya 1. Berarti kita harus bikin nilai sin-nya dibikin 1. Sin yang 1 kan bisa plus minus 1 ya. Jadi ada dua opsi. Ini kalau kita ambil sin yang bernilai 1, sin, sin, sin yang bernilai 1. Kalau ini kita ambil kalau sin yang kita pakai yang bernilai min 1. Ternyata dari dua opsi ini, kalau sin-nya kita ambil yang 1, dapat waktunya 3/5 atau 0,6 sekon. Kalau yang ambilnya yang sin-nya yang min 1, dapatnya 2,6 sekon. Karena range yang diinginkan adalah 0 sampai 2, berarti yang kita ambil yang masuk ke range, yaitu yang 3,5 sekon. Oke? Ada yang ingin ditanyain untuk soal ini? Soal tentang osilasi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita coba lihat lagi soalnya. Mungkin kita akan coba satu soal tentang gelombang ya. Karena gelombang sama osilasi itu mirip, tapi sebenarnya dia beda. Nggak, nggak sama, tapi mirip. Ini juga osilasi ya. Oh, ini tali. Nah, ini contoh penerapan gelombang. Oke, jadi banyak yang bilang osilasi sama gelombang itu sama, padahal beda. Tapi mirip sih emang dengan persamaan osilasi, cuman dia beda. Nah, ini contoh gelombang ya. Gelombang itu yang harus diingat adalah rumus-rumusnya. Karena kalau rumusnya kalian nggak ingat, rumus dasarnya susah kalian eh, ngerjain gelombang. Tapi kalau kalian hafal rumus dasarnya, itu gampang. Nah, jadi gelombang itu punya bentuk persamaan umum gelombang yang mirip kayak osilasi. Persamaan
umum gelombang, timbul dia Y biasanya. X, T, amplitudo, boleh sin, boleh cos, tergantung soalnya. Bisa plus, bisa minus Kx, bisa plus, bisa minus omega T, dan ada fase awal. Jadi, kalau tadi di osilasi itu hanya omega T tambah fase awal, kalau di gelombang bisa K plus minus Kx plus itu omega T. Oke? Nah, di sini contoh ya, kita punya fungsi gelombang 1, Y1-nya adalah 4 cos Px ditambah 2 Pt ditambah 0,5 Pi. Oke? Dari sini kita tahu apa? Amplitudonya adalah 4 meter. K-nya itu adalah Pi. Satuannya radian per meter. Omeganya adalah 2 V. Satuannya radian per sekon. Dan fase awalnya adalah 0,5 Pi radian. Gitu ya. Berdasarkan informasi ini. Nah, sekarang pertanyaan A. Laju rambat. V rambat itu rumusnya apa sih? V rambat itu rumusnya banyak. Bisa lambda dikali frekuensi, bisa lambda dibagi perioda, bisa juga omega dibagi K. Khusus untuk gelombang tali, selain bisa pakai rumus yang tadi, kita juga bisa pakai V rambat yang lain. V rambatnya menggunakan akar tension dibagi dengan mu. Mu itu rapat massa. Lihat, di sini kalau berdasarkan data yang kita punya, kita bisa gunakan V rambatnya menggunakan rumus omega per K aja ya. V rambatnya kita pakai rumus omega dibagi K. Omeganya 2V, K-nya V, berarti 2. Satuannya meter per sekon. Minta apa lagi? Arah rambat. Nah, bagaimana kita tahu arah rambat gelombang? Mengetahui arah rambat gelombang, lihat dari tanda K dan omeganya. Lihat, tanda K di sini tandanya positif. Tanda omega juga positif. Nah, apabila tandanya sama, sama itu artinya sama-sama positif atau sama-sama negatif, gitu ya. Kalau tandanya sama, sama-sama plus atau sama-sama min, itu artinya gelombangnya merambat ke sumbu negatif. Apabila tandanya berbeda, misalkan 1 plus 1 min, plus Kx min omega T, atau min Kx plus omega T, dia merambatnya ke sumbu positif. Berarti dari soal ini, karena tandanya sama-sama plus, dia merambatnya ke sumbu negatif X. Oke? Jadi gelombang ini merambatnya ke sumbu negatif X dengan kecepatan rambat sebesar 2 meter. Sekarang pertanyaan B. Kecepatan osilasi. Nah, jadi di gelombang itu ada 2 kecepatan. Yang tadi kan kecepatan rambat. Yang kedua namanya kecepatan osilasi. Nah, jadi yang namanya kecepatan osilasi atau nama lainnya kecepatan getar itu adalah turunan terhadap waktu dari fungsi Y-nya. Berarti sama aja D per dt, masukin fungsi Y-nya. 4 dikali cos Px ditambah 2Vt ditambah 0,5 V. Oke, kita turunkan terhadap T. Maka 4-nya keluar. Turunan dalamnya adalah 2V. Turunan cos itu min sin Px ditambah 2Vt ditambah
0,5 V. Oke. Maka kita punya minus 8V sin Px ditambah 2Vt ditambah 0,5 V. Satuannya meter per sekon. Kita masukin sekarang. X-nya diganti 3, T-nya diganti 25 sekon. Kita punya V osilasinya menjadi min 8V dikali sin X-nya 3, 3X ditambah T-nya 25 berarti 75V. Salah. 3V ditambah 75V ditambah 0,5 V. Oke, kita punya min 8V sin 78,5 V. Oke. Nah, sin 78,5 itu tidak lain adalah sin 0,5 V. Kenapa? Karena itu kan 78V tambah 0,5. 78 kan kelipatan genap dari 2V. Pasti adalah pengulangannya. Maka sama aja 0,5V. Sin 0,5V itu sin 90 kan? 1 ya. Sama dengan ini min 8V. Satuannya adalah meter per sekon. Nah, terus yang C. C itu namanya kita superposisikan. Kita gabungin. Tadi kan kita punya gelombang 1 seperti ini kan. Gelombang 1 kita itu adalah 4 cos berapa itu? Px ditambah 2Vt ditambah 0,5 V. Oke. Oke. Nah, kita punya gelombang 2 itu adalah 4 cos 4 cos Px ditambah 2Vt. Nah, ini mau dijumlahin nih. Nah, kalau kita mau melakukan superposisi atau penggabungan, syaratnya harus sama fungsinya. Ini kebetulan fungsinya sama ya, sama-sama fungsi cos. Berarti bisa kita jumlahin langsung. Maka jadi seperti ini nih. 4-nya kita keluarin. Cos Px ditambah 2Vt ditambah 0,5 V ditambah cos Vx ditambah 2Vt. Oke. Nah, kalau kita mau jumlahin kayak gini, kita harus ingat aturan dasar matematika tentang penjumlahan trigonometri. Jadi kita harus ingat nih, kalau sin tambah sin, cos tambah cos itu apa? Kayak biar kalian ingat, saya tulis ulang ya. Aturan trigonometri. Oke, kalau kalian punya sin A ditambah dengan sin B akan sama kayak 2 sin A tambah B dibagi 2 cos A kurang B dibagi 2. Kalau kalian mau ngitung sin A dikurangi dengan sin B kan sama kayak 2 cos A tambah B dibagi 2 sin A kurang B dibagi 2. Kalau mau ngitung cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos A tambah B dibagi 2 cos A dikurang B dibagi 2. Kalau cos A dikurangin cos B min 2 sin
A tambah B bagi 2 sin A kurang B bagi 2. Nah, sekarang kita misalkan saja si ini namanya adalah A dan si ini namanya adalah B. Sehingga kita akan punya dapatnya cos A tambah cos B. Jadi kita punya Y resultan 4 dalam kurung 2 cos penjumlahan. Px ditambah Px 2Px 2Pt tambah 2Pt tambah 4Pt ditambah 0,5 Pi dibagi 2 cos lagi pengurangan. Px dikurang Px habis, 2Pt habis, berarti tinggal 0,5 Pi dibagi 2. Maka kita akan punya 8 cos Px ditambah 2Vt ditambah 0,25 V dikali cos 0,25 V. Oke. Cos 0,25 V kan cos seperempat V ya. Itu adalah nilainya setengah akar 2 dikali cos Px ditambah 2Vt ditambah 0,25 V. Maka kita akan punya resultannya adalah 4 akar 2 dikali cos Px ditambah 2Vt ditambah 0,25 V. Nah, ini udah gabungan nih. Yang diminta apa sih tadi? Amplitudo gelombang resultan. Yang namanya amplitudo adalah tadi yang ada di depan sin atau di depan cos. Berarti inilah yang disebut sebagai amplitudo resultannya. Jadi amplitudo resultan gelombangnya adalah 4 akar 2 meter. Jadi kita bisa tahu nilai amplitudonya berapa kalau kita sudah bisa menggabungkan dua gelombang tersebut. Konstanta angka yang ada di depan sin atau di depan cos itu pasti adalah amplitudo kalau di sebuah persamaan gelombang. Oke, jadi ini kira-kira soal gelombang. Jadi gelombang itu intinya adalah harus ingat rumus-rumus dasar dari gelombang itu sendiri. Bagaimana cara kita mencari amplitudo, mencari K, omega, dan lain-lainnya. Mencari V rambat, dan lain-lain. Ada juga mencari V getar. Karena kalau kalian rumusnya nggak tahu, percuma buat gelombang. Karena gelombang harus tahu rumus dasarnya, baru kita bisa masukin angkanya. Oke, nanti kita akan belajar gelombang lagi. Mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Untuk yang sekarang, kita sampai sini dulu aja. Ada yang ingin ditanyain nggak sampai sini? Tentang materi yang soal yang terakhir. Ada yang ditanyain? Ada? Ada yang Ada nggak pertanyaan? Nggak ada. Halo, halo. Halo, halo. Ada pertanyaan? Aman, Halo? Kak. Nggak ada ya? Kalau tidak ada berarti kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Masih belajar gelombang mungkin ya, karena gelombang saya lihat ada beberapa soal yang belum kita kerjain. Nanti untuk rekamannya, seperti biasa saya akan kasih link YouTube-nya. Untuk catatannya saya akan kirim di WA grup kita ya. Oke, mari semuanya.